Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah, malam ini setelah kita berkeliling menelusuri berbagai macam ragam ilmu yang terkait dengan Al-Quran, maka kita kembali lagi ke dalam Al-Qur'annya itu sendiri. Kita bicara pada malam hari ini tentang ayat dan surat di dalam Al-Qur'an. Ayat dan surat adalah bagian dari unsur-unsur yang membentuk Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu terdiri dari surat-surat, dan di dalam setiap surat ada ayat-ayat. Walaupun kadang-kadang nanti ada juga ayat yang tidak punya surat. Ayat tapi bukan bagian dari surat. Misalnya ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim di awal surat, setiap satu surat selesai pindah ke surat berikutnya itu ada Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama sepakat satu-satunya surat yang tidak ada bismillahnya adalah surat At-Taubah. Sedangkan surat yang ada bismillahnya adalah Al-Fatihah. Ini lawannya. Jadi kalau At-Taubah tidak ada diawali dengan bismillah, sedangkan Al-Fatihah justru ayat pertamanya adalah bismillah. Nah, di luar dari At-Taubah dan Al-Fatihah, antara satu surat dengan surat yang lain itu ada Bismillahirrahmanirrahim, yang mana kita nggak bisa mengatakan itu bagian dari surat, tapi kita sepakat itu adalah bagian dari Al-Quran. Tinggal nanti mau dihitung sebagai ayat atau bukan. Kalau dihitung sebagai ayat, maka 114 surat ditambah dengan sisipan-sisipan bismillah, maka semuanya menjadi bertambah paling tidak ya 114 ayat. Karena kita menghitung walaupun itu bukan ayat pertama, tapi itulah ayat juga di dalam Al-Quran. Baik jamaah sekalian, kita akan mulai pertama dari pengertian dulu. Apa itu artinya ayat secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa, ini halamannya halaman 437 ya. Ayat dan surat dalam Al-Quran 437. Kita bicara secara bahasa, ayat itu ternyata punya banyak makna. Kata ayatun, jamaknya ayat, itu artinya bisa mukjizat, bisa artinya alamah atau tanda, bisa menjadi artinya ibrah atau pelajaran, dan bisa bermakna amrun ajib, ya, sesuatu yang ajaib. Bisa juga artinya burhan atau dalil, dan juga bisa berarti jamaah ayat. Kadang-kadang ayat itu bermakna mujizat ketika misalnya kita baca surat Al-Baqarah 211. Sal bani Israila kam atainahum min ayatim bayyinah. Tanyakan kepada Bani Israel berapa banyak kami telah memberikan mereka ayat yang jelas. Nah, ayat di sini maksudnya mukjizat. Nah, ketika kita artikan ayat itu sebagai tanda, ya misalnya ketika kita baca surat Al-Baqarah ayat 248, wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi. Berkatalah nabi mereka, sungguhnya tanda-tanda kerajaannya. Ayata mulkihi, tanda kerajaan. Kalau tadi ayati
ayatim bayyinah, artinya mukjizat yang nyata. Kalau ini ayatamulkihi, tanda-tanda kerajaannya. Kadang-kadang ayat itu bisa bermakna pelajaran atau ibrah, ya. Wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhizuna minhu sakaran wa rizqan hasana inna fi dzalika la ayatan liqaumi ya'qilun. La ayatan adalah sebagai ibrah atau pelajaran bagi orang yang memikirkan. Kadang juga bisa bernama al-amrul ajib, ya, sesuatu yang mengagumkan. Wa ja'alna ibna Maryam wa ummahu ayatan. Telah kami jadikan Isa putra Maryam dan ibunya, Maryamnya itu ayatan, sesuatu yang mengagumkan. Jadi aneh gitu ya, tidak punya ayah, cuman punya ibu, tapi ibunya bisa hamil, dia punya anak masih bayi, dan anak bayinya bisa bicara ketika masih bayi dan seterusnya. Maka itu adalah ayah, artinya sesuatu yang ajaib, sesuatu yang mengagumkan. Bermakna burhan ketika kita baca wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika la ayatil lil alamin, sebagai tanda-tanda bagi orang yang mengetahui atau dalil bahwa Allah di situ ada, begitu ya. Dan terakhir bisa juga bermakna jamaah, kharajal qaumu bi ayatihim, kaum itu keluar dengan kelompok-kelompok mereka, bi ayatihim. Itu makna kata ayat secara bahasa. Sedangkan secara istilah atau secara terminologis, Az-Zarkashi mendefinisikan kata ayat itu adalah ta'ifatun dzata matla'in wa maqta'in mundarijatun min suratin fil Qur'an fi suratin minal Qur'an. Ta'ifah, kelompok, ya, satu kelompok gugus gitu ya, yang terdiri dari kata-kata dzata matla'in wa maqta'in, yang ada matla'nya, ada mulainya dan ada berhentinya, potongannya, ada awal ada akhirnya. Mundarijah, yang dia adanya di dalam satu surat dari Al-Quran. Jadi jamaah sekalian, kalau menurut definisi Az-Zarqani, bismillah antar surat itu bukan ayat. Karena yang namanya ayat dia harus ada di dalam surat. Kalau tidak di dalam surat namanya bukan ayat, walaupun itu bagian dari Al-Quran, kata Az-Zarqani. Nah, munasabah atau relevansi antara pengertian ayat secara terminologis, secara bahasa, dengan secara etimologisnya sangat jelas. Karena ayat Al-Quran adalah mukjizat, meski dengan menggabungkan dengan yang lainnya, ia juga merupakan tanda kebenaran yang membawanya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Baik jemaah sekalian, bicara tentang ayat Al-Quran, sebenarnya potongan-potongan ayat ini agak sedikit rancu ketika dikatakan yang memotongnya Allah atau yang memotongnya adalah manusia. Potongan-potongan ayat itu rancu. Kenapa? Karena Jibril alaihi salam ketika membacakan ayat-ayat, sebutlah misalnya baca Iqra yang 5 ayat, Jibril tidak pernah memberi nomor pada ayat itu. Beliau hanya membacakan kalimat per kalimat yang kemudian ditafsirkan itu sebagai ayat demi ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Berhenti, ambil napas. Khalaqal insana min 'alaq. Berhenti, ambil napas, sampai ayat yang kelima. Nah, Jibril sendiri ketika berhenti nggak bilang begini, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ayat 1, khalaqal insana min 'alaq ayat 2. Nggak bilang begitu, Pak. Nggak ngomong, tapi dia diam. Istilahnya ada wakafnya. Nah, ketika dia wakaf, itulah kemudian oleh para ulama dimaknai sebagai itu maqta, itu potongan.
tempat di belah-belahnya atau di keleng-kelengnya suatu ayat. Maka para ulama sepakat mengatakan ayat yang turun pertama kali kepada Nabi Muhammad itu ada 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Sepakat para ulama mengatakan itu 5 ayat. Walaupun Jibril tidak menyebutkan nomornya. Terus dari mana mereka bisa mengatakan 5? Dari siyak. Dari siyaknya, dari konteksnya. Kalau difahami dari pembicaraannya itu ada ya 5 gelondongan, ada 5 ayat. Baik jamaah sekalian, kita bicara jumlah ayat-ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran diketahui dengan cara tauqifi, artinya hanya semata-mata berdasarkan petunjuk Rasulullah, bukan berdasarkan hasil ijtihad atau qiyas. Bukti bahwa ayat Al-Quran diketahui secara tauqifi adalah tentang huruf-huruf potongan atau huruf al-muqatta'ah di awal surat. Jadi sumbernya atau informasi dasarnya itu dari Allah. Hanya saja balik lagi yang saya katakan, ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Itu yang menomori bukan Jibril, juga bukan Rasulullah. Ya, yang menomori adalah orang-orang berikutnya. Awalnya dulu ketika Nabi mengimlakkan Al-Quran kepada para sahabat, bahkan Nabi pun tidak memerintahkan untuk dituliskan itu ayat nomor 1, nomor 2, nomor 3. Enggak. Tapi ya bunyinya begitu, tulislah begitu, dan Jibril tidak bilang nomor 1, nomor 2, nomor 3, maka Nabi enggak nyuruh tulisin tuh 1, 2, 3 itu, enggak. Tapi para ulama sepakat mengatakan bahwa dipotong-potongnya ayat itu oleh Jibril ketika membacakan itu menunjukkan sebuah pertanda atau perlambang bahwa begitulah potongan-potongan ayatnya, dengan ketika dibaca berhenti pada saat ayat itu berakhir. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, disunnahkan ketika membaca Al-Quran, kalaulah misalnya bacaan yang standar, maka ya di setiap ayat ya berhenti, karena aslinya dulu Jibril ketika membacanya berhenti, istilahnya waqaf. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanirrahim, maliki yaumiddin. Setiap berhenti itulah ayat, walaupun tidak disebutkan nomornya. Hanya saja yang jadi masalah kemudian, boleh-boleh saja orang membaca Quran dia tidak wakaf, dia wasal, boleh tanpa nafas, yang penting sambungannya benar. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Bisa, enggak salah. Cuman nomornya bagaimana kalau nyambung begitu kan? Nah, kalau masalah boleh bacanya, boleh disambung-sambung, tapi aslinya ketika Jibril mengajarkan pada Nabi dan Nabi mengajarkan kepada para sahabat, beliau membacanya berhenti, berhenti, berhenti. Nah, itulah yang kemudian umumnya dijadikan sebagai dasar. Hanya saja begini jamaah sekalian, kalau ketemu ayat 282 dari surat Al-Baqarah, itu 1 halaman penuh, nggak mungkin bacanya sekali nafas, pasti berkali-kali nafasnya. Nah, apakah setiap kali berhenti nafas berarti itu adalah potongan ayat? Kan jawabannya tidak juga. Jadi dari mana para sahabat, para ulama Al-Quran tahu bahwa itu adalah potongan ayat? Salah satunya, cluenya adalah ya kalau dibaca berhenti di situ berarti itu 1 ayat. Misalnya Pak ya, wal 'ashr, 1 ayat. Innal insana lafi khusr, 1 ayat. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa dan seterusnya, itu setiap berhenti.
Hanya saja ketika kita membacanya boleh kita sambung tanpa harus berhenti. Sehingga kita sering bacanya wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Oh, berarti itu bukan satu ayat. Itu ada penggalan-penggalannya. Boleh dibaca langsung walaupun tetap ada penggalannya. Nah, dari situlah muncul perbedaan pandangan para ulama. Ketika kadang-kadang Nabi di sini berhenti, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang agak lama berhentinya, kadang-kadang berhentinya cepat. Yang disebut dengan istilah saktah. Tidak ambil napas, cuman diam aja. Nah, ini kan jadi problem, ya kan? Nah, problem-problem itulah yang kemudian mengakibatkan kalau ditanya berapa jumlah total ayat Al-Quran, jawabannya nggak pernah sama. Jawabannya selalu beda-beda. Dan oleh karena itulah maka kita kalau ditanya berapa jumlah ayat Al-Quran, tidak ada jawaban yang pasti. Paling kita bisa nyebut yang paling masyhur, yang paling banyak dipegang oleh para ulama, misalnya angka 6.236. Nah, itu yang paling populer. Sehingga jamaah sekalian, mushaf yang diterbitkan di Indonesia, di berbagai negara Islam, rata-rata adalah mushaf yang penomoran ayatnya cocok dengan angka 6.236. Kadang-kadang jamaah sekalian ada mushaf yang tidak sesuai. Misalnya saudara-saudara kita yang bermadzhab Hanafi kan mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Fatihah itu bukan ayat. Maka ayat pertamanya adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, hanya saja karena ada hadis yang terulang-ulang yang menyebutkan Al-Fatihah itu 7 ayat, Al-Fatihah itu 7 ayat, Al-Fatihah itu 7 ayat. Sementara bismillahnya dia buang, berarti tinggal 6. Nah, di sana mereka mengijtihadkan bahwa ayat yang terakhir itu Siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu potongan ayat ke-6. Terusannya berarti ayat yang ke-7. Ada di mushaf mereka, tapi di Indonesia mushaf itu tidak terbit, tidak ada di kita. Jadi kalau kita lihat mushaf kita, rata-rata, bahkan bukan rata-rata, hampir keseluruhannya memasukkan Bismillahirrahmanirrahim sebagai ayat yang pertama. Dan ayat yang terakhir itu tidak dipecah dua, disambung jadi satu. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kalau di mushaf itu 2 baris, Pak, tidak dipecah dengan penggalan ayat. Jamaah sekalian, itu yang terkait dengan jumlah ayat. Maka kalau kita lihat angka-angkanya cukup banyak, ya. Misalnya ulama Madinah mengatakan ada 6.217. Ulama yang lain mengatakan 6.210, 6.219, 6.220 dan seterusnya. Jadi dari beragam hasil hitungan di atas tidak ada satupun yang menyebutkan jumlah angkanya 6.666 sebagaimana yang populer di Indonesia, bahkan di dunia Melayu seperti Brunei, Singapura, Malaysia, Thailand, dan juga tidak ada jelas rujukan 6.666 itu dari mana, kecuali jamaah sekalian saya mencoba menelusuri dan menemukan, tapi memang jawabannya angka itu angka gelondongan. Maksudnya bukan 6.666, tapi dikatakan bahwa ayat terkait masalah akidah ada 1.000, ayat terkait dengan syariah ada 1.000, ayat terkait dengan keimanan pada hari akhir ada 1.000, jadi ada 6.000. Ayat terkait dengan hukum-hukum ada 600, ayat terkait dengan apa ada 60, apalagi ada 6. Jadi cara ngitungnya adalah satu ayat bisa dihitung berkali-kali. Ini yang jadi masalahnya. Satu ayat
karena dia mengandung masalah akidah, dihitunglah dia sebagai ayat akidah. Tapi karena dia mengandung juga masalah, katakanlah kisah umat terdahulu, ketika ditanya ada berapa ayat Quran yang bicara tentang kisah umat yang terdahulu, ayat itu Pak udah masuk di bab akidah, masuk juga di bab sejarah. Jadi satu ayat dihitung dua, kadang-kadang dihitung tiga, kadang-kadang dihitung empat. Makanya angkanya jadi nggak eksak, tidak 6.236 tapi 6.600. Itu bedanya 400 ayat. 400 ayat kalau kita bilang 6.600. Tapi kalau kita bilang 6.200, maka cara ngitungnya adalah satu ayat tidak boleh dihitung dua kali. Kasus yang sama mirip persis Sahih Bukhari. Jamaah sekalian, Sahih Bukhari itu adalah kitab tersahih kedua setelah Al-Quran. Ijma' seluruh ulama mengatakan bahwa kitab paling sahih setelah Al-Quran adalah Sahih Bukhari. Pertanyaannya, ada berapa jumlah hadis di dalam Sahih Bukhari? Kurang lebih 7.000-an, 7.000 ke atas. Tapi kalau kita perhatikan jamaah sekalian, rupanya Al-Imam Al-Bukhari ketika bikin bab, bab 1, bab 2, bab 3, setiap bab ada namanya. Rupa-rupanya satu hadis yang sudah dicantumkan dalam satu bab tertentu muncul lagi di bab yang lain. Bahkan bisa jadi munculnya nggak cuma 2 kali, bisa 3 kali, bisa 4 kali, bisa 5 kali. Dan nyaris hampir semua hadis kasusnya sama. Nah, kalau seandainya satu hadis itu tidak boleh dihitung 2 kali, 3 kali, cukup sekali saja dihitungnya, maka jumlah hadis dalam Sahih Bukhari hanya 2.000-an saja. Bayangin, selisihnya berapa? 5.000 hadis. Ternyata hadisnya cuma 2.000-an. Makanya jamaah sekalian, menghafal Sahih Bukhari sebenarnya mudah. Kenapa? Karena cuma 2.000 hadis. Kalaupun dibilang 7.000, lafaznya sama, perawinya sama, cuman muncul di beberapa bab yang saling berbeda. Itu juga. Nah, ini adalah keunikan. Maka kita harus pahami bagaimana Al-Imam Al-Bukhari ketika membuat Sahih Bukhari, beliau bikin berdasarkan bab. Ada banyak babnya dan hadisnya kadang-kadang muncul di beberapa bab sekaligus. Terulang-ulang dan selisihnya jauh sekali, dari 2.000 jadi 7.000. Nah, ayat Al-Quran kurang lebih seperti itu juga. Ketika angkanya cuma beda tipis antara 10, 20, 30, mungkin karena cara memenggalnya yang berbeda. Tapi kalau bedanya sampai 400-an ayat, ini banyak banget kekeliruannya, ya kan? Nah, ternyata bukan keliru Pak, tapi karena satu ayat yang sama kadang-kadang dihitung jadi ada 2, ada 3, ada 4 berdasarkan bab, dan masing-masing bab itu memunculkan satu ayat yang sudah muncul di satu bab, kadang-kadang muncul lagi di bab yang lain, dan muncul lagi dan muncul lagi dan muncul lagi, akhirnya jadi 6.660. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita masuk kepada bagian C, susunan ayat-ayat Al-Quran. Para ulama sepakat menyatakan bahwa susunan ayat-ayat Al-Quran sepenuhnya bersifat tauqifi, semata-mata berdasarkan petunjuk Rasulullah, tidak ada peran ijtihad para sahabat sedikit pun. Malaikat Jibril alaihissalam membacakan ayat itu pada Nabi dan memberikan bimbingan letak ayat tersebut dalam suratnya. Kemudian Nabi membacakan kepada para sahabat dan memerintahkan kepada para penulis wahyu untuk menuliskannya. Jadi jamaah sekalian, walaupun ayat-ayat yang turun itu berantakan dan tidak urut seperti yang ada di mushaf, akan tetapi aslinya Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfuz dan turun ke langit dunia yang kita kenal sebagai Lailatul Qadar, itu adalah persis seperti yang ada di mushaf kita urutannya. Hanya saja dari langit dunia kepada Nabi Muhammad, disitulah diturunkan secara random, secara acak.
Sebenarnya tidak random juga sih, tapi berdasarkan kebutuhannya, berdasarkan konteksnya. Maka Allah menetapkan yang turun duluan adalah Iqra, tapi 5 ayat saja. Ayat sisanya nanti turun belakangan. Jadi seperti dipecah-pecah Al-Quran itu, dipretelin ayat-ayatnya, lalu diturunkan tidak berdasarkan urutannya. Dan kadang-kadang ada satu ayat yang turun 2 kali, turun 3 kali, turun 4 kali, seperti surat Al-Fatihah. Al-Fatihah oleh para ulama dikatakan turunnya 4 kali, 2 kali di Mekah, 2 kali di Madinah. Nah, yang turun di Mekah 2 kali, ada yang cuma sebagian saja dan ada yang turun secara lengkap. Begitu juga yang di Madinah, ada yang turun sebagiannya saja, ada yang turun secara lengkap. Artinya ada kemungkinan ini satu surat ditulis berkali-kali juga di dalam mushaf. Ada kemungkinan. Tapi tidak ada satupun ulama, para penulis wahyu, yang menuliskan surat Al-Fatihah sampai terulang beberapa kali, padahal turunnya 4 kali. Seharusnya ada 4 surat Al-Fatihah di dalam Al-Quran, seharusnya. Namun rupanya Jibril alaihi salam menjelaskan kepada Nabi bahwa ayat-ayat yang sudah pernah beliau turunkan, bahkan yang sudah turun lagi itu dijelaskan itu cuman ayat yang sama atau surat yang sama, jangan terkecoh dengan turunnya, dan posisikan dia di bagian ini, posisikan dia sebelum surat ini dan sesudah surat itu. Sehingga jamaah sekalian, maka ayat-ayat Al-Quran sepenuhnya urutannya adalah berdasarkan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menurunkan secara acak dan Allah pula yang menyusunnya kembali sebagaimana yang sudah ada di dalam mushaf kita. Jamaah sekalian, kita pindah dari ayat kepada surat. Berbeda dengan jumlah ayat Al-Quran di mana terjadi perbedaan ya dalam menghitungnya, maka boleh dikatakan para ulama dari dahulu sampai sekarang sepakat bahwa jumlah surat dalam Al-Quran itu hanya 114. Dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Itu ijma' tanpa ada perbedaan sedikit pun bahwa 114 itulah jumlah suratnya. Dan dilihat dari sisi jumlah ayat, maka surat-surat Al-Quran dapat dikelompokkan kepada 4 kategori berdasarkan panjangnya. Ada yang disebut dengan at-tiwal, dari kata tawil yang artinya panjang, yang jumlahnya ada 7 surat yang panjang. Al-Baqarah itu 286, Ali Imran 200, An-Nisa 176, Al-Maidah 120, Al-An'am 165, Al-A'raf 206. Itu adalah 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 surat yang sepakat yang dimaksud dengan tiwal. Nah, yang ketujuh ada yang mengatakan itu surat Al-Anfal 75 ayat, dan ada yang mengatakan bukan Al-Anfal tapi At-Taubah, karena At-Taubah lebih banyak 129 ayat. Ada juga yang mengatakan itu digabung jadi 204 karena antara keduanya tidak ada basmalah sebagai pembatas. Ada yang mengatakan bahwa Sa'id bin Jubair mengatakan yang ketujuh adalah surat Yunus. Jadi dibilang Ashabut Tiwal, 7 surat yang panjang, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf sepakat. Tapi yang ketujuhnya ada yang bilang Al-Anfal, ada yang bilang At-Taubah, ada yang bilang Al-Anfal dan At-Taubah dijadiin satu, ada juga yang mengatakan Yunus. Itu perbedaannya. Kemudian satu level di bawah dari At-Tiwal namanya Al-Mi'un atau Al-Mi'in, dari kata mi'ah. Mi'ah artinya 100. Maksudnya satu surat yang kadar jumlah ayatnya 100-an. Ya, di antaranya adalah surat Hud
123 ayat, surat Yusuf 111 ayat. Itu disebut Al-Mi'un dan yang sejenisnya. Di bawahnya lagi suratnya makin pendek, istilahnya Al-Mathani, surat yang diulang-ulang terus ya, yaitu surat-surat yang sesudah di bawahnya Al-Mi'un, jumlahnya kurang dari 100 ayat, dinamai Al-Mathani karena lebih sering diulang-ulang ketimbang At-Tiwal dan Al-Mi'un, seperti surat Luqman 39 ayat, As-Sajdah 30 ayat. Nah, yang di bawah 100 itu disebut dengan Al-Mathani. Kalau yang 100-an ke atas dikit Al-Mi'un, yang panjang-panjang At-Tiwal. Jadi paling atas itu At-Tiwal, di bawahnya Al-Mi'un, di bawahnya Al-Mathani. Nah, nomor 4 paling bawah Al-Mufassal. Maknanya adalah yang dipisahkan, yaitu surat-surat sesudah Al-Mathani masuk kategori yang pendek-pendek. Tapi para ulama berbeda pendapat dari surat mana sampai akhir Al-Quran yang masuk kategori Al-Mufassal. Ada yang mengatakan dimulai dari surat Qaf, surat nomor 50, dan ada yang mengatakan surat Al-Hujurat 49, dan ada juga yang mengatakan surat yang lainnya. Jadi yang udah sangat pendek, yang seperti ada di juz amma bagian-bagian akhir, nah itu yang disebut dengan Al-Mufassal. Itu pengelompokan berdasarkan jumlah ayatnya. Nanti surat-surat itu juga bisa dikelompokkan dengan cara turun di mana. Ada yang turun di era sebelum Nabi hijrah, yaitu disebut dengan era Mekah, makanya disebut dengan surat-surat Makkiyah. Dan ada juga yang turunnya setelah Nabi sudah hijrah ke Madinah. Nah, maka surat-surat itu disebut surat Madaniyah. Dan yang unik seperti Al-Fatihah, ini mau disebut Makkiyah benar, disebut Madaniyah juga benar. Dan sebagian lagi ada surat yang memang benar-benar separuhnya turun di Mekah, separuhnya turun di Madinah. Sehingga surat ini Madaniyah apa Makkiyah, para ulama berbeda pendapat. Baik, kita bicara tentang nama dan susunan surat-surat Al-Quran. Nama-nama Al-Quran itu bersifat tauqifi ya, bukan taufiqi, dengan alasan tidak ada pola tertentu dalam penamaan surat. Ada surat yang diberi nama sesuai dengan tema utama atau pokok isi surat tersebut, seperti Al-Fatihah, karena dia surat pertama, dikasih nama surat pembukaan, itu sesuai dengan konteks. Atau misalnya surat An-Nisa, isinya memang tentang perempuan semua, hukum-hukum wanita dan sebagainya. Atau surat Al-Lahab yang artinya berkobar-kobar, ini tentang Abu Lahab. Kemudian ada Al-Kafirun, ya memang tentang orang kafir. Al-Ikhlas, An-Nas sama gitu ya. Tapi banyak juga yang diberi nama bukan berdasarkan tema utama isi surat, seperti Al-Baqarah. Jamaah sekalian, Al-Baqarah itu 2 juz setengah. Kalau 1 juznya 20 halaman, 2 juz setengah itu 50 halaman. Total ayatnya 286. Tapi kisah tentang sapi betina yang disembelih itu ternyata cuman ada 7 ayat saja dari 286. Cuman 7 yang bicara tentang kisah sapi betina. Pertanyaannya adalah, kalaulah ada kisah sapi betina di dalam surat Al-Baqarah cuma 7 ayat, harusnya surat itu jangan dikasih nama Al-Baqarah. Kenapa? Karena tidak mewakili secara keseluruhan. Itu adalah semacam sisipan aja. Kalau bahasa filmnya cuman cameo doang itu. Nongol sapi sebentar doang, 7 ayat. Sebelum-sebelumnya tidak pernah ngomongin sapi. Sesudahnya pun tidak ada obrolan tentang sapi. Cuma 7 ayat dari 286. Tapi seluruh ulama sepakat menamakan surat itu Al-Baqarah. Kenapa? Ya karena Allah yang suruh. Nah, itu yang disebut dengan istilah tauqifi. Ya, tauqifi. Allah yang sudah menetapkannya, ya sudah. Nggak ada yang berani mengubah nama Al-Baqarah menjadi yang lain. Kalau memang boleh, Pak, ganti aja. Ya, kisahnya bukan masalah Al-Baqarah, kisahnya orang-orang Bani Israel. Ya, yang menjadi cerita panjangnya.
Tapi ternyata tidak. Atau mungkin kisah yang paling populer dan paling awal di Al-Baqarah, itu kisah bagaimana Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Maka harusnya kasih nama Adam, biar sesuai. Kalau yang pertama Al-Fatihah, yang kedua tentang Adam. Dan memang ada ceritanya Adam, panjang di situ. Tapi ternyata nggak ada yang memberi nama surat Al-Baqarah dengan surat Adam, ataupun dengan nama-nama yang lain. Semua sepakat mengatakan itu namanya Al-Baqarah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, surat Al-Hujurat, karena Al-Hujurat bukanlah pokok pembahasan surat ini, kata itu hanya menunjukkan kamar-kamar istri para nabi, sementara tema utamanya adalah tentang akhlak. Ini juga aneh ya, judulnya Al-Hujurat, kan artinya kamar-kamar. Ternyata isinya bukan masalah kamar, isinya masalah akhlak. Jangan suka nuduh orang, jangan suka ghibah, jangan suka apa dan sebagainya, dan nggak ada hubungannya sama sekali dengan perkamaran atau rumah-rumahnya para istri Nabi. Bahkan ada surat yang diberi nama dengan huruf-huruf potong, al-muqatta'ah, yang terdapat di awal surat seperti Toha, Shod, Yasin, Qaf. Itu Pak, nama surat cuman dikasih nama dengan nama huruf. Yasin, Qaf, Hamim, Toha, Shod, kan tidak mewakili isi dari surat itu. Kebayang Pak, kalau dalam sebuah undang-undang ada pasal, ada bab, ya kan, cuman ada angkanya doang, pasal 1, dah gitu doang, isinya apa nggak ada, kan jadi aneh, ya kan, cuman bab 2 tapi nggak ada isinya. Nah begitulah Al-Quran, kadang-kadang cuman dikasih nomornya atau dikasih nama huruf tertentu saja, ada kaf, ha, ya, ain, shod gitu ya, dan itu tidak menceritakan apa-apa huruf-huruf itu. Harusnya nama surat itu representasi dari isinya idealnya, tapi ternyata banyak surat dalam Al-Quran yang maunya Allah kayak gitu, temanya banyak lalu dikasih judul yang sama sekali gak ada di dalam temanya, kan jadi kayak ngeprank begitu Pak. Nah itulah yang menjadi prinsip dasar dalam Al-Quran. Ada surat-surat yang namanya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Nabi, tapi kadang-kadang boleh juga kita memberi nama surat itu dengan julukan-julukan tertentu. Misalnya surat Al-Falaq dengan surat An-Nas bisa juga disebut Al-Mu'awwidzatain, surat yang kembar, sama-sama diawali dengan a'udzu ya, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, surat yang mengawali ayatnya dengan a'udzu, berlindung, maka disebut dengan Al-Mu'awwidzatain. Kadang-kadang ada surat dikasih nama dengan ayat pertamanya ya, Yasin dikasih nama dengan ayat pertamanya. Dan kadang-kadang ada surat yang punya nama double, seperti surat Al-Isra, karena ayat pertamanya bicara tentang Isra Mi'raj, tapi masuk ayat kedua, 3 dan seterusnya malah bicara tentang Bani Israel. Maka surat ke-17 namanya 2, Al-Isra atau Bani Israel. Dan begitulah jamaah sekalian, penamaan surat ada yang asli dari Allah, dari Nabi, yang genuine, tapi boleh juga dia dikasih julukan tertentu. Seperti surat Al-Fatihah itu punya banyak nama yang lain, Al-Baqarah juga punya banyak nama yang lain, tapi yang baku namanya adalah tetap Al-Fatihah, namanya tetap Al-Baqarah, dan seterusnya. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, itulah yang bisa saya sampaikan terkait dengan masalah ayat dan surat. Insya Allah pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan bicara tentang satu cabang ilmu lagi, yaitu ilmu tentang mushaf. Tidak bicara bacanya, tidak bicara cara nulisnya, tapi bicara tentang percetakannya. Bagaimana mushaf-mushaf itu ditulis dan dicetak. Nah ilmu tentang mushaf yang terakhir ini tidak ada di zaman Nabi, tidak ada di zaman para sahabat, tidak ada di zaman tabi'in,
karena mesin cetaknya baru ada di zaman sekarang. Jadi yang kita bicarakan adalah cetakannya Al-Quran, bukan teknik menuliskan rasam Utsmaninya, bukan teknik dobetnya, bukan teknik tanda-tanda bacanya, tapi teknik pencetakan dan penjilitannya, serta pakai kaidah-kaidah yang manakah yang mewakili dari mushaf tertentu. Nah, kajian tentang mushaf ini cukup banyak berkembang di berbagai negeri dan muncullah museum-museum yang kemudian memamerkan mushaf-mushaf yang diproduksi oleh umat manusia. Di tahun 90-an pertama kali ada pameran mushaf, yaitu di Festival Istiqlal. Ditampilkanlah berbagai macam versi mushaf yang ditulis tangan, ada yang dicetak dan sebagainya, sebagai warisan khazanah intelektual umat Islam di Indonesia. Dulu yang punya Gunung Agung, Mas Agung, bikin sebuah katakanlah perpustakaan yang menyimpan manuskrip kuno tentang mushaf yang disimpan pada waktu itu, sekarang sudah hilang. Nah, yang sekarang banyak tersimpan mushaf adalah di Museum Mushaf di Indonesia, di Lajnah Pentasian Al-Quran di Taman Mini. Nah, kita akan menemukan banyak mushaf-mushaf yang ditulis oleh para ulama Nusantara dan juga yang dicetak dan beredar di zaman-zaman dahulu sampai yang sekarang. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan bicara tentang mushaf dalam arti produk cetakan yang dijual atau dibagikan secara gratis yang beredar di tengah masyarakat, baik itu mushaf Bahriyah atau mushaf Bombay atau istilahnya mushaf Madinah atau mushaf dari Indonesia sendiri. Ada banyak ragam jenis produk mushaf yang insya Allah akan kita pelajari dan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.